Hai Bunda, pernahkah Bunda bertanya-tanya kenapa bayi gumoh? Lakukan ini supaya bayi tidak gampang gumoh atau muntah setelah menyusu. Si kecil Bunda sering gumoh, Bunda tidak usah panik. Gumoh adalah hal yang wajar kok Bun. Bayi baru lahir hingga usia 5 bulan akan sangat sering gumoh. Apa bedanya gumoh dengan muntah? Apa penyebab bayi gumoh? Bagaimana cara agar bayi Bunda tidak gampang gumoh atau muntah setelah menyusu? Apa saja gejala yang menyertai gumoh yang perlu Bunda waspadai? Yuk kita bahas Bun. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Mari kita membedakan antara gumoh dengan muntah. Orang tua pasti sering panik kalau melihat ada lelehan susu yang keluar dari mulut bayi atau gumoh. Kalau bayi tidak disendawakan, dia akan rewel karena ada angin dalam perutnya yang masuk bersama saat menyusu. Kalau disendawakan, biasanya gumoh akan keluar bersamaan dengan sendawa bayi. Bingung kan Bun? Tapi tenang aja Bun, bayi sering gumoh bukanlah pertanda ada masalah dengan bayi Bunda. Kita bahas dulu tentang gumoh ya. Gumoh adalah keluarnya cairan susu atau makanan yang baru saja ditelan bayi. Gumoh dalam istilah medis disebut gastroesophageal reflux. Gumoh juga bisa diiringi sendawa, batuk, atau cegukan beberapa saat, tersedak, menolak makan, atau menangis saat menyusu atau diberi makanan. Frekuensi gumoh bervariasi, bisa jarang atau sesekali, sering atau bahkan sangat sering, di mana bayi gumoh setiap kali disusui. Bayi sering gumoh normal terjadi terutama di bawah usia 5 bulan. Biasanya, gumoh akan menghilang ketika bayi berusia 1 tahun. Bayi yang mengalami gumoh tetap dapat makan dengan baik dan berat badannya bertambah dengan normal. Sekarang kita bahas tentang muntah. Gumoh berbeda dengan muntah. Saat gumoh, susu akan mengalir keluar dengan semudahnya, tanpa ketekanan dari perut bayi dan biasanya susu keluar saat bayi disendawakan. Saat bayi muntah, terdapat aliran yang kuat dari dalam perutnya hingga akhirnya susu keluar melalui mulut dan bisa terasa menyakitkan. Bayi akan rewel hingga mengalami penurunan berat badan bila sering muntah. Lalu, apa sih yang menyebabkan bayi gumoh? Gumoh pada bayi disebabkan oleh yang pertama, bayi terlalu banyak menelan udara saat menyusu atau ketika terlalu banyak mengkonsumsi susu atau ASI. Yang kedua, bayi memiliki ukuran lambung yang kecil sehingga makanan yang sudah masuk ke lambung keluar kembali melalui kerongkongan. Yang ketiga, cincin otot di antara kerongkongan dan lambung belum berkembang sempurna. Saat menyusu, ASI atau susu formula akan melewati bagian belakang mulut, lalu turun ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Terdapat cincin otot di antara kerongkongan dan lambung yang merupakan pintu masuk susu yang diminum bayi ke lambung. Cincin otot ini akan menutup ketika susu sudah masuk ke lambung. Cincin otot belum bisa menutup dengan sempurna dari usia bayi baru lahir hingga sekitar 5 bulan. Akibatnya, susu dapat dengan mudah kembali lagi ke kerongkongan sehingga terjadilah gumoh. Lalu, bagaimana caranya agar bayi Bunda tidak gampang gumoh atau muntah setelah menyusu? Jika bayi Bunda sering mengalami gumoh atau muntah setelah menyusu, Bunda bisa mencoba hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan cara Bunda memegang bayi saat ia menyusu. Bayi yang baru lahir sangat lembut dan ringkih sehingga Bunda harus berhati-hati memegangnya saat menyusuinya. Posisi yang benar saat menyusui adalah bagian depan tubuh bayi harus menghadap tubuh Bunda, di mana perut Bunda bersentuhan langsung dengan perut bayi. Lalu, posisi kepalanya sesuai dengan posisi payudara Bunda dan mulutnya dekat dengan puting Bunda. Ia akan refleks membuka mulut mencari puting Bunda dan menghisap ASI secara alami. Kebanyakan bayi bisa membuka mulutnya sendiri karena instingnya saat menyusu.
Namun, beberapa bayi kadang sulit untuk membuka mulut sehingga tidak bisa menghisap ASI dengan baik. Bentuk mulut bayi yang akan menghisap ASI harus terbuka lebar, sama seperti ketika bayi menguap. Bunda bisa membantu membuka mulutnya dengan menarik dagunya ke arah bawah sehingga mulutnya terbuka. Lalu, arahkan agar puting dan sebagian aerola Bunda masuk ke mulutnya. Biarkan bayi menghisap ASI secara alami. Tapi, jika bayi masih kesulitan, Bunda bisa memijit payudara ke arah puting dan memeras lembut payudara untuk memicu keluarnya ASI. Posisi ini sangat tepat untuk mencegah agar bayi tidak tersedak dan bayi tidak gumoh atau muntah setelah menyusu. Kedua, tegakkan tubuh bayi saat menyusu dan setelah menyusu. Bunda harus menghindari posisi berbaring datar saat minum ASI. Pastikan posisi tubuh bayi dalam keadaan lebih tegak saat menyusu maupun setelah proses menyusui selesai, di mana posisi kepalanya lebih tinggi dari kakinya kira-kira 15-45 derajat. Gaya gravitasi menghindarkan susu untuk tetap berada di bawah dan tidak kembali keluar ke kerongkongan. Biarkan tubuh bayi tegak sekitar kurang lebih 30 menit. Bunda bisa menggendongnya dengan posisi menimang bayi dan mengatur agar posisi kepalanya lebih tinggi daripada kakinya. Bila Bunda terbiasa dengan posisi menyusu sambil tidur miring, setelah menyusu, Bunda bisa tetap membiarkan bayi tidur di posisi miring ke kiri atau ke kanan selama kurang lebih 30 menit, dengan kepala tetap lebih tinggi dari kaki, dengan menopang punggungnya dengan guling kecil. Atau, Bunda bisa membeli bantal bayi yang memiliki kemiringan 15 derajat. Kepala lebih tinggi dari kaki, yang khusus digunakan setelah menyusu untuk menghindari bayi gumoh. Letakkan di sana dengan posisi bayi terlentang sekitar 30 menit. Lalu, Bunda bisa biarkan bayi melanjutkan tidurnya di bantal tersebut atau berhati-hati memindahkan kepalanya dari bantal. Sehingga, begitu selesai menyusui, bayi tetap berada di kasur dan melanjutkan tidurnya tanpa terganggu. Jangan lupa, selalu mengawasinya ya Bun, terutama bila ia sudah bisa membalikkan badan dan bergerak bebas. Bila dengan cara itu, bayi masih rewel, tidak mau diletakkan di kasur karena perutnya kurang nyaman dan ingin disendawakan, Bunda bisa menunggu waktu untuk menyendawakannya dengan meletakkan bayi di bouncer tanpa menggoyangkannya dan tanpa memakaikannya belt pengaman untuk menghindari tekanan di perutnya yang bisa memicu gumoh. Namun tetap awasi ya Bun, dan jangan letakkan terutama bila bayi Bunda sudah bisa bergerak aktif. Dan jangan langsung ajak bayi beraktivitas yang berlebihan atau mengayunkannya di ayunan setelah menyusu. Yang ketiga, sendawakan bayi setelah selesai menyusu. Setelah Bunda membuat tubuhnya tegak setelah menyusu, tunggu selama kurang lebih 30 menit sebelum memberi makanan pada perutnya setelah menyusu. Misalnya, bila Bunda ingin memakaikan bed di kursi mobil khusus bayi. Setelah itu, sendawakan bayi Bunda agar perutnya kembali nyaman dan dapat tidur dengan tenang serta tidak rewel. Walaupun bayi yang menyusu akan menelan lebih sedikit udara saat menyusu daripada bayi yang minum susu menggunakan botol dan dot, ia tetap harus disendawakan untuk menghilangkan udara yang ikut masuk ke dalam lambung yang dapat memicu terjadinya gumoh. Cara menyendawakan bayi ada beberapa macam. Salah satunya yang paling umum yaitu dengan menggendong bayi di dada menghadap ke belakang tubuh kita. Posisi dagu menempel di bahu, lalu tepuk-tepuk bagian belakang tubuhnya secara perlahan. Yang keempat, hindari memberi susu berlebihan. Memberi susu dalam jumlah banyak memicu gumoh pada bayi. Lebih baik Bunda memberinya susu dalam jumlah sedikit namun sering, karena bayi belum bisa mengontrol banyaknya susu yang masuk ke perutnya. Kelima, periksa ukuran lubang dot. Ukuran lubang dot yang terlalu besar dapat membuat bayi tersedak. Sementara itu, terlalu kecil dapat membuat udara lebih banyak masuk ke dalam perut karena susu tidak dapat keluar dengan maksimal. Apa saja sih gejala yang menyertai gumoh yang perlu Bunda waspadai? Gumoh normal dialami oleh bayi, tidaklah berbahaya dan tidak mempengaruhi kesehatannya.
Namun, Bunda perlu waspada dan konsultasi ke dokter jika bayi Bunda gumoh disertai dengan kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, bayi mulai gumoh pada usia 6 bulan dan berlanjut hingga lebih dari 1 tahun. Yang kedua, bayi Bunda terlihat kesakitan, lelah, dan lesu. Yang ketiga, bayi menolak menyusu sehingga berat badannya tidak naik. Yang keempat, bayi memuntahkan susu terlalu sering atau gumoh yang cenderung dengan tekanan kuat seperti muntah dan tidak tampak terpaksa memuntahkannya. Yang kelima, susu yang dikeluarkan berubah warna menjadi kehijauan, kekuningan, atau kecoklatan atau bercampur darah. Yang keenam, cairan susu yang dimuntahkan cukup banyak dan berlangsung hingga 2 jam setelah menyusu. Yang ketujuh, tersedak, batuk, sesak hingga sulit bernapas dan menunjukkan tanda-tanda sakit. Yang kedelapan, menangis berlebihan atau sangat rewel dan tidak nyaman disertai dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius. Pada beberapa kasus, bayi sering gumoh bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan bayi seperti alergi susu, yang dapat menyebabkan bayi muntah, diare, dan ruam. Sumbatan atau penyempitan pada kerongkongan dan penyakit refluks adalah beberapa kondisi yang lebih serius yang bisa menimbulkan gejala menyerupai gumoh. Segera konsultasikan ke dokter bila ini terjadi untuk mendapat penanganan yang tepat.